Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan. Untuk kali ini, kita akan membahas bagaimana cara menginstalasi dan mengkonfigurasi DNS server pada Debian 8.11. Sebelum kita masuk ke konfigurasi dan bagaimana cara menginstalasi DNS server, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu DNS server. Yaitu sebuah sistem server yang menerima permintaan dari klien untuk mengetahui alamat IP yang dipakai oleh sebuah domain. Kemudian untuk fungsinya dari DNS server merupakan sebuah database server yang menyimpan alamat IP yang digunakan untuk penamaan sebuah hostname. Jadi ketika kita mengetik google.com ini pada sebuah browser, maka DNS server akan menerjemahkan ke alamat IP address dan menghubungkan ke google.com di mana nantinya akan tampil pada layar pencarian tampilan web google.com. Ya, di situ nanti kita akan membuat konfigurasinya dengan menggunakan domain yang nanti sudah kita siapkan. Oke, untuk topologi instalasi DNS servernya seperti ini, kita pakainya client server, di mana servernya masih belum kita koneksikan ke internet. Jadi kita hanya mengkoneksikan ke client saja. Itu untuk konfigurasi DNS server pada praktikum kali ini. Oke, kita langsung saja buka terlebih dahulu untuk Debian servernya. Untuk paket DNS server itu ada pada DVD2. Jadi kita masukkan dulu DVD2-nya. Selanjutnya apt cd-rom add, kemudian apt get update. Enter. Jika sudah, kita langsung saja untuk menginstalasi paket DNS servernya dengan mengetik perintah apt get install pin 9. Enter. Kemudian tekan enter lagi. Oke, instalasinya sudah selesai. Nah, untuk tahap selanjutnya yaitu menentukan nama domain pada Debian-nya. Dan untuk menentukan domain, maka kita harus membuat konfigurasi zone domain tersebut. Nah, untuk konfigurasi yang akan kita buat pada zonanya itu adalah konfigurasi file forward dan juga file reverse. Di mana kedua file itu bisa kita konfigurasi pada file named.conf lokal. Kita langsung saja ketik perintahnya nano /etc /bin /named .conf .lokal. Enter. Nah, pada bagian sini kita arahkan kursornya ke bagian paling bawah dan selanjutnya kita tambahkan konfigurasi zona untuk file forward dan reverse-nya. Yaitu kita ketik konfigurasinya zone tanda petik nama domainnya atau di sini itu adalah file forwardnya smkhti2.sch.id. Perlu diingat, pengetikan pada konfigurasi ini diusahakan jangan sampai ada yang keliru. Jadi silahkan nanti untuk bisa lebih teliti dalam mengetik tambahan konfigurasinya. Nah, di sini file zona atau file forwardnya itu disimpan pada filenya etc pin, kemudian nanti kita buat db-nya sekolah. Kemudian kurung kurawal tutup, titik koma, kita ketikkan satu lagi untuk file reverse-nya.
zone, kemudian 3 oktet dari belakang, dari IP-nya adalah 192.168.10.94, kita ambil 3 oktet dari depan tapi diketikkan dari belakang. 10.168.192 titik in addr titik arpa tanda petik tutup kurung kurawal buka, kemudian tipe master titik koma, kemudian file ini atau file reverse-nya itu disimpan pada konfigurasi etc bin db, kita buatnya di db 192 kurung kurawal tutup titik koma. Oke, itu untuk konfigurasinya. Jika sudah selesai, langsung simpan saja Ctrl O, Enter, kemudian Ctrl X. Di mana tadi pada bagian ini file forwardnya itu digunakan untuk mengubah nama domain ke IP address di dalam DNS. Serta untuk file reverse-nya itu digunakan untuk mengubah IP address yang ada ke nama domain pada DNS. Nah, untuk selanjutnya kita konfigurasi dulu file forward-nya. Sebelum mengkonfigurasi file forward yang aslinya berada pada file db lokal, kita duplikasi terlebih dahulu file tersebut agar file db lokalnya itu tidak rusak. Ketika nanti konfigurasinya kok gagal, nah nanti kita bisa duplikasi lagi karena kita masih mempunyai file masternya. File db lokal atau file forward itu nanti kita duplikasi ke dalam file db sekolah di sini. Dan nantinya untuk file reverse, di mana file reverse itu berada di db127, itu nanti kita duplikasi ke db192. Nah, untuk cara menduplikasinya atau cara mengkopinya, itu kita ketik perintah cp, kemudian etc bin db lokal. Nah, file db lokal itu akan dikopikan kemana? /etc bin db titik sekolah. Nah, ini wajib sama dengan yang ada di sini. Enter. Nah, selanjutnya kita konfigurasi file db sekolahnya. Kita ketik nano etc bin db sekolah. Enter. Pada konfigurasi ini silakan nanti ganti kata-kata localhost, ada 1, 2, 3 ini menjadi nama domain yang sudah kita sediakan tadi, yaitu smkhkt2.sch.id. Nah, supaya lebih mudah untuk penggantian semua kata localhost, kenapa? Karena ketika nanti misalkan kita salah menghapus atau tanda titiknya ini hilang, atau di sini, atau yang lainnya, yang di sini juga, otomatis konfigurasi DNS file forwardnya akan error. Untuk mempermudah, kita pakai tombol kombinasi untuk mereplace-nya. Tekan Ctrl W, kemudian kita tekan Ctrl R. Nah, di situ kita ketik di sini localhost, enter. Nah, replace with mau diganti dengan kata apa localhost-nya? Ketik saja smkhkti2.sch.id. Enter. Nah, replace this instant. Mau diganti satu-satu atau semuanya? Untuk semua berarti kita tekan huruf A. Nah, di sini secara otomatis kata localhost akan berubah menjadi domain yang tadi kita masukkan. Oke, sudah berubah semua, tinggal kita konfigurasi. Ini file forward. Ingat, untuk pengeditannya pada bagian sini kita ganti www. Kemudian di sini diganti hanya A saja. Pada bagian sini kita masukkan alamat IP servernya 192.168.10.94.
Di bawahnya juga sama. Untuk konfigurasi file forwardnya seperti itu. Jika sudah selesai, kita simpan Ctrl O, Enter, kemudian Ctrl X. Nah, kita lanjutkan untuk konfigurasi file reverse. Sama seperti langkah yang kita lakukan pada file forward, yaitu kita duplikasi dulu file reverse-nya, di mana file reverse-nya itu ada pada DB127. Di sini kita edit saja. Jadi DB192. Kemudian di sini untuk perintahnya seperti itu. CP atau copy file DB127 diarahkan ke file DB192. Jika sudah diketik seperti ini, kita tekan enter. Nah, kalau sudah, kita langsung konfigurasi saja file reverse-nya. Nano etc bin db192. Sama seperti tadi, di sini ubah kata localhost menjadi nama domain kita. Tekan CTRL-W, kemudian CTRL-R. Ketik localhost, enter, kemudian replace dengan domainnya. smkhkt2.sch.id. Enter. Kemudian tekan huruf A. Nah, di situ sudah berubah semua kata localhost-nya. Selanjutnya tinggal kita edit konfigurasi tambahannya. Di sini kita ganti dengan angka di oktet terakhir pada IP address kita. 94 in PTR. Kemudian di bawahnya ketik lagi in PTR. Kemudian di sini kita tambahkan supaya bisa dipanggil dengan www. smkhkt2.sch.id. Jangan lupa tanda titiknya. Oke, di sini sudah selesai. Kita simpan, CTRL-O, enter, kemudian Ctrl X. Nah, konfigurasi file forward dan file reverse-nya sudah selesai. Sekarang tinggal kita restart service DNS servernya dengan cara ketik /etc init.d pin 9 restart. Enter. Dan di situ pastikan tidak ada yang failed atau gagal. Di sini sudah oke. Nah, selanjutnya kita masukkan konfigurasi pada file resolve.conf. Ketik nano etc resolve.conf. Enter. Di sini kita tambahkan name server, IP address servernya. Oke, jika sudah ditambahkan name servernya, kita simpan, kemudian keluar. Oke, konfigurasinya sudah selesai. Kita coba untuk pengujian DNS-nya menggunakan nslookup, di mana nslookup itu adalah perintah yang digunakan untuk mengetahui informasi yang berhubungan dengan DNS. Misalkan kita ketik nslookup-nya nslookup smkhkti2.sch.id. Enter. Nah, di situ berisi informasi domain SCH-ID itu address-nya adalah IP ini. Ya. Misalkan kita cek lagi nslookup untuk IP address itu digunakan untuk apa saja. Nah, di situ kelihatan IP server itu digunakan untuk name servernya atau domainnya smkhkt2.sch.id dan juga www.smkhkt2.sch.id. Oke, di sini sudah berhasil konfigurasi pada servernya. Kita uji coba pada klien yang sudah terhubung ke server. Kita buka untuk kliennya. Di sini untuk koneksinya menggunakan DHCP server. Jadi kita tidak perlu mengkoneksikan menggunakan IP address manual ya.
Nah, kita coba ping dulu apakah sudah terkoneksi dengan server. Ping IP servernya. Oke, di sini sudah terkoneksi. Sekarang kita tinggal ngecek pada browser. Karena sebelum mengkonfigurasi DNS, kita panggil web servernya menggunakan IP address. Ketik IP address servernya, maka akan tampil web server di situ. Nah, sekarang karena kita sudah mengkonfigurasi DNS server dengan domainnya smkhkt2.sch.id, seharusnya nanti tampilannya untuk webnya atau DNS-nya akan tampil isi seperti ini. Kita coba smkhkti2.sch.id. Enter. Oke. Di sini domainnya sudah berhasil kita panggil, di mana yang awalnya itu menggunakan IP address. Karena DNS server sudah diinstalkan, kita bisa menggunakan DNS-nya. Di mana ketika kita akan mengunjungi halaman ini, kita tidak perlu menghafalkan IP address-nya. Oke, di sini untuk konfigurasi DNS servernya sudah berhasil. Ini untuk pengujian di klien. Oke, sampai di sini dulu untuk konfigurasi DNS server. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.